Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhanku, ya Allahku, aku sungguh percaya bahwa Engkau hadir di sini, bahwa Engkau melihatku, bahwa Engkau mendengarkan aku. Aku menyembah Dikau dengan hormat. Aku mohon ampun atas dosa-dosaku dan rahmat untuk menggunakan waktu berdoa ini dengan penuh hasil. Bunda Kehendak bernoda, Santo Yusuf, Bapa dan Tuanku, malaikat pelindungku, doakanlah aku. Suatu hari, Yesus mengatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Saudara-saudariku, jangan lupa bahwa walaupun Tuhan menciptakan dunia ini baik, karena kekeliruan hati kita, manusia, dunia yang baik ini, kita bisa memakainya secara jahat. Dengan membahayakan kebaikan hati yang pada prinsipnya tertanam di dalam diri kita. Karena rahmat yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Bisa saja kita dibahayakan oleh apa yang ada di dalam dunia ini. Dan orang lain juga bisa mencobai kita, bisa menjadi godaan bagi kita. Untungnya Tuhan Yesus Kristus justru datang untuk membantu kita. Maka yang lain itu menggoda, ya. Sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, itu yang menggoda. Tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Untungnya Tuhan Yesus Kristus justru datang untuk membantu kita. Tetapi katanya Tuhan Yesus Kristus, siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba, gembala yang baik. Maka hari Minggu besok itu, saya rasa itu yang hari Minggu gembala yang baik. Untuk dia, gembala yang baik itu, penjaga membuka pintu. Dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Kayak anak mendengarkan itu, benar? Nah, karena rasanya Tuhan itu sangat peduli atas kita. Dia bukan Allah yang sangat tinggi dan jauh. Dia agak dekat. Tuhan Yesus Kristuslah yang bisa menunjukkan jalan yang benar bagi kita. Oleh karena itu dia datang. Maka kita harus memperhatikan dia. Tuhan sendiri menjadi manusia untuk menjadi pembimbing kita di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, kita harus belajar dari dia. Dan bagaimana kita bisa belajar dari seseorang? Dengan mendengarkan dia, benar? Dengan mendengarkan suaranya Tuhan Yesus Kristus. Mengikuti nasihatnya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus? Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan, katanya. Jalan, kebenaran, dan kehidupan. Loh, kalau dia adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan, siapa lagi yang kita harus ikuti? Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, itu yang disebut oleh Tuhan Yesus Kristus, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya.
seminari saya, ya waktu seminari saya di Roma. Maka di sini di Asia jarang kita bisa melihat domba, kawanan domba, benar. Tapi di sana ya ada banyak kawanan domba. Nah, suatu hari kami naik gunung dan ada gembalanya dan domba-dombanya. Dan domba-domba itu tersebar di gunungan itu. Mereka makan rumput. Tidak berkumpul di satu tempat kan? Tiap domba ke mana yang di mana dia menemukan rumput, dia ada di sana kan? Tersebar di gunungan itu. Yang mengagumkan adalah ketika gembalanya itu datang dan tiba-tiba dia memanggil mereka, semua mereka saat yang sama pergi mengikuti dia. Maka memang mereka mengenal suaranya. Dan itu yang harus terjadi secara spiritual bagi kita kan, dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan adalah gembala kita. Menjadi domba dalam kawanan Yesus, mempunyai dia sebagai gembala kita, adalah jalan menuju ke keselamatan. Adalah jalan menuju ke kebahagiaan yang sempurna dan tanpa batas. Kalau kita mau selamat dan bahagia, ya kita harus mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Tetapi bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kita sungguh sudah menjadi domba dalam kawanan Tuhan Yesus Kristus? Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kita sudah mengikuti Tuhan Yesus Kristus? Katanya domba-dombanya itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Mengenal suara Yesus Kristus. Dan itu terjadi di dalam doa. Maka topik renungan kita hari ini adalah doa. Berdoa secara kontemplatif. Berdoa dengan mendengarkan suaranya Tuhan Yesus Kristus. Tetapi seorang asing, katanya Tuhan Yesus Kristus, mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya. Karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Asing, bukan asing yang seperti orang Filipina seperti saya kan. Melainkan seperti orang yang tidak termasuk kawanannya kan. Bukanlah gembalanya. Di dalam gereja Katolik kita sangat beruntung karena semua kita adalah saudara. Apapun ras kita, apapun kewarganegaraan kita adalah orang Katolik. Kita warga negara gereja. Kita warga negara kawanannya Tuhan Yesus Kristus. Semua kita adalah domba. Seorang asing tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya. Karena suara orang-orang asing tidak mengenal. Mereka tidak kenal. Suara dari sisi lain kan, yang tidak membawa kita ke surga, melainkan membawa kita ke tempat yang panas itu. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Supaya lebih jelas lagi, ini itu aku. Maksudnya, gembala itu yang masuk lewat pintu, itu aku. Katanya Tuhan Yesus Kristus. Dia mengajak kita untuk mengikuti dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Domba-domba yang sungguh dombanya Tuhan Yesus Kristus. Mungkin yang bukan miliknya Tuhan Yesus Kristus mengikuti orang itu. Tapi bukan kita yang mengenal Tuhan Yesus Kristus. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat
dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Maka yang baik tidak tersesat dombanya kalau dia mengikuti gembala yang sungguh. Dengan mau meninggikan Injil, dulu saya sering mengatakan bahwa ada perbedaan antara hubungannya manusia dengan Allah di dalam perjanjian lama dan hubungannya manusia dengan Allah dalam perjanjian baru. Oke, saya merasa situasinya seperti itu. Ada perbedaan dalam hubungannya manusia dengan Allah di dalam perjanjian lama dan hubungannya manusia dengan Allah di dalam perjanjian baru. Dan perbedaannya seperti ini. Karena rasanya di dalam perjanjian lama, Tuhan itu sangat tinggi, maha kuasa, agak transenden. Sehingga manusia itu memang merasa bahwa dia harus menaati Allah karena dia takut. Takut atas kekuasaannya. Seperti yang orang-orang kafir juga yang tidak percaya kepada Allah yang Maha Esa itu. Tapi yang misalnya orang-orang Romawi dan orang Yunani, dewa-dewinya itu kadang marah. Maka mereka tidak berhati-hati kan. Supaya mereka tidak melaksanakan sesuatu yang membuat dewa-dewi itu marah. Nah, rasanya kadang bahwa Tuhan itu bisa marah kepada manusia. Sehingga dulu ada sekte namanya itu Manicheis, dan ajarannya itu Manicheisme. Santo Agustinus pernah ikut mereka. Karena menurut Santo Agustinus, sebelum dia melihat kesalahan ajarannya, si Santo Agustinus salah berpikir bahwa mereka punya solusi untuk problem tentang kejahatan. Karena kata mereka, kalau Tuhan Allah itu membuat semuanya baik, kenapa ada kejahatan? Dan jawaban orang-orang Manicheis itu adalah, gini, ada dua Tuhan, ada dua Allah. Allah yang buruk, yang ada di perjanjian lama, kata mereka, karena marah dia. Tapi kalau di perjanjian baru, si Yesus Kristus yang baik, yang dekat, yang sangat mencintai kita. Maka kata mereka, Manicheisme, itu perbedaannya ada dua Allah. Tapi tidak bisa kan? Tidak bisa ada dua Allah. Maka si Santo Agustinus keluar dari sekte itu dan mengikuti yang benar. Akhirnya dia membaca Alkitab dan melihat bahwa Allah yang ada di dalam perjanjian lama sama aja dengan perjanjian baru. Allah yang sama. Dan saya juga dulu berpikir hubungan kita dengan Allah dulu sebelum kedatangannya Tuhan Yesus Kristus dengan Allah yang sangat jauh dan transenden. Sisi lain kita melihat apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus, Sang Gembala yang baik. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan menjadi dekat, peduli, dan penyayang. Tapi aku salah. Karena waktu saya mempersiapkan renungan ini, saya search di Google tentang Allah yang peduli dan dekat di dalam perjanjian lama. Dan apa yang saya menemukan? Mazmur 23. Dan saya merasa malu karena semua kita tahu Mazmur itu. Waktu saya masih anggota KUR di paroki, hampir tiap minggu kita menyanyikan ini, Mazmur 23, 1-6. Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang, yang menyegarkan jiwaku.
Benar? Kita tahu semua kita tahu Mazmur ini. Maka tiba-tiba saya melihat bahwa apa yang disebut oleh Tuhan Yesus Kristus dalam Injil pernah dikatakan oleh Daud di perjanjian lama. Hubungannya Raja Daud dengan Allah seperti itu. Dia merasa terawat, dilindungi oleh Tuhan Allah. Tuhan adalah gembalaku, pas yang disebut oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu kita tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Allah. Benar? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberingkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, jalan yang benar. Kita keluar dari tempat itu untuk domba-domba kan? Diantar oleh Tuhan Yesus Kristus kepada tempat yang aman, di mana ada banyak rumput yang segar. Okay? Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ya bagus sekali. Maka tiba-tiba saya melihat bahwa sama aja ya. Maka Allah yang berbicara di dalam perjanjian lama adalah Allah yang berbicara di dalam perjanjian baru. Memang di dalam perjanjian lama, dia menunjukkan kepada kita keadilannya. Supaya kita selalu bertindak secara adil dan baik. Tapi di dalam perjanjian baru, dia menunjukkan hatinya. Aku melaksanakan itu seperti dikatakan oleh Allah. Aku melaksanakan semua ini karena aku mencintai kamu. Itu maksudnya Allah. Oleh karena itu di perjanjian lama juga disebut, ayah yang mencintai anaknya, mengoreksi anaknya. Supaya anaknya itu bertumbuh baik, berkembang baik, benar? Kalau tidak dikoreksi, maka anaknya itu bisa jadi jelek. Apakah ayah yang seperti itu yang tidak peduli adalah ayah yang mencintai anaknya? Itu pertanyaan besar di dalam perjanjian lama, benar? Engkau menyediakan hidangan bagiku, katanya Mazmur 23, di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Enak sekali. Benar. Banyak kali saya menyanyikan itu di dalam misa kudus sebagai anggota KUR. Tetapi lupa ya, bahwa sejak awal Tuhan itu sudah mencintai aku. Sudah mencintai kita. Maka kita harus mengenal suaranya. Dan apa maksudnya frase itu? Mengenal suaranya. Mengenal suaranya itu, di mana itu terjadi? Kapan kita berbicara sama Tuhan Yesus Kristus dan kapan dia berbicara sama kita? Itu terjadi di dalam doa. Oleh karena itu, renungan kita ini tentang doa. Menjadi introvert itu adalah sebuah anugerah. Khusus dalam masa ini, di mana kita harus work at home, kan? Kerja di rumah. Nah, menjadi introvert itu adalah sebuah anugerah. Karena, ya, seorang introvert di rumah aja tidak ada masalah, kan? Seorang ekstrovert di rumah aja, ya, dia stres terus. Stres terus mau keluar. Oke. Dan apa lagi? Kenapa seorang introvert itu menjadi seorang introvert itu adalah sebuah anugerah? Karena saya melihat bahwa jika kita berbicara terus, kadang seperti ekstrovert ya, ada banyak ekstrovert yang omong terus.
Kalau kita omong terus, Tuhan itu tidak dikasih kesempatan untuk berbicara. Itu sering terjadi kepada kami orang introvert, kan? Saya memasukkan diri di dalam kelompok orang introvert. Baru kita bisa, baru kami bisa menyebut sesuatu, sudah ada orang lain yang mulai berbicara. Dan sebagai orang introvert, kalau ada satu orang yang berbicara, kami berdiam. Ya sudah, jarang berbicara. Tapi, karena seorang introvert mampu berdiam dan mendengarkan orang, kalau itu dilaksanakan di dalam doa, maka orang introvert itu bisa mendengarkan suara Tuhan. Kita harus berdiam di dalam doa. Jangan minta terus, kan? Jangan berdoa banyak, ya. Berbicara banyak. Berdoa banyak ya. Tapi berbicara banyak, kita kepada Tuhan tidak perlu, kan? Kadang Tuhan itu harus dibiarkan berbicara sama kita. Supaya kita bisa mendengarkan suaranya seperti yang dia sebut di dalam Injil ini. Ya, walaupun seorang introvert juga bisa berdiam secara eksternal, oke? Jangan berpikir bahwa hanya seorang introvert yang baik. Seorang introvert bisa berdiam secara eksternal, tidak ngomong, tapi di dalam dirinya omong terus. Benar, secara internal. Dan kalau seorang introvert beromong terus tentang dirinya, di dalam dirinya, ia menjadi egois, sama aja dengan orang yang terus-menerus berbicara secara eksternal. Itu dia tidak bisa berdoa juga karena walaupun dia berbicara di dalam dirinya, dia tidak berbicara sama Tuhan. Ya, itu tidak baik juga. Berdiam untuk mendengarkan, suatu skill yang sangat dihargai waktu kita berdoa. Dan seorang ekstrovert juga ada skillnya yang tidak dimiliki oleh seorang introvert, kan? Waktu kita harus mewayukan sesuatu atas nama Tuhan, seorang ekstrovert seringkali mendahului seorang introvert. Ya. Dia cepat ya, mau berbicara, cepat bergerak dia. Oke? Kalau itu kerasulan, ya seorang ekstrovert. Dan si introvert itu harus belajar dari si ekstrovert. Maka sesungguhnya kita harus meniru sisi baiknya seorang introvert dan sisi baiknya seorang ekstrovert juga. Supaya kita bisa menjadi orang yang sempurna. Doa, karena kita harus mengenal suaranya Tuhan. Apa itu doa? Apa yang kita baca di dalam Katekismus Gereja Katolik? Di Katekismus Gereja Katolik, si Teresia dari Anak Yesus dikutip dan katanya Teresia dari Anak Yesus, bagiku doa adalah ayunan hati, suatu pandangan sederhana ke surga, satu seruan syukur dan cinta kasih di tengah percobaan dan di tengah kegembiraan. Susah atau gampang, di dalam kesedihan atau kegembiraan, doa itu selalu seruan syukur dan cinta kasih kepada Tuhan. Tidak dipengaruhi oleh perasaan kita. Sedih atau senang, orang yang tahu berdoa bisa menghubungi Tuhan dan juga bisa mendengarkan Tuhan. Ya, di dalam situasi kita ini, kita bisa tergoda untuk komplain terus, benar? Kenapa harus begitu Tuhan? Kenapa gini? Karena kalau kita komplain terus, bagaimana kita bisa mendengarkan Tuhan? Tapi apa yang dikatakan oleh Santa Teresia dari Anak Yesus? Di tengah pencobaan, di tengah kegembiraan, kita harus tahu bagaimana berdoa. Sebagai seruan syukur dan cinta kasih, katanya.
Akan tetapi, doa itu bukanlah sesuatu yang bersifat satu arah saja dari kita kepada Tuhan. Terus, orang yang berseru kepada Tuhan di surga harus mendengarkan Dia juga. Kalau kita berseru, kita harus tunggu jawabannya, benar? Berseru kepada Tuhan, seru terus tapi tidak menunggu jawabannya, itu tindakannya orang gila. Akan tetapi, katanya Katekismus Gereja Katolik dalam nomor 2559, doa adalah pengangkatan jiwa kepada Tuhan, atau satu permohonan kepada Tuhan demi hal-hal yang baik. Dari mana kita berbicara kalau kita berdoa? Dari ketinggian kesombongan dan kehendak kita, atau dari jurang dengan hati yang rendah dan penuh sesal. Kalau kita berdoa, apakah kita berbicara dari ketinggian sehingga kita merasa lebih tinggi lagi daripada Tuhan, atau dari jurangnya, maka rendah? Jawabannya di dalam Katekismus Gereja Katolik adalah dari jurang. Dengan hati yang rendah dan penuh sesal. Bagaimana kami bisa mengenal suara-Mu ya Tuhan? Dengan kerendahan hati. Kita harus menjadi domba, dan Dialah yang gembala. Bukan kita yang gembala dan Dialah yang domba. Memang Tuhan Yesus Kristus adalah domba. Engkau ya Tuhan adalah domba, anak domba Allah. Tapi sebagai anak domba Allah harus diikuti. Saat sama engkau adalah gembala, dan kami harus mendengarkan engkau. Kerendahan hati, katanya Katekismus Gereja Katolik, adalah dasar doa. Karena kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Supaya mendapat anugerah doa, kita harus bersikap rendah hati di depan Allah. Manusia adalah seorang pengemis di hadapan Allah. Seorang pengemis meminta sesuatu. Apakah seorang pengemis punya hak untuk memerahi orang lain? Kita minta bantuan dari orang itu dan kita memerahi orang itu. Tidak masuk akal, kan? Kerendahan hati. Jikalau engkau tahu tentang karunia Tuhan, katanya Tuhan Yesus Kristus kepada wanita dari Samaria itu. Mukjizat doa justru menunjukkan diri di sana, katanya Katekismus Gereja Katolik, di pinggir sumur, tempat kita mengambil air. Di sana Kristus bertemu dengan setiap orang. Ia mencari kita sebelum kita mencari Dia, dan Ia meminta, berilah aku minum. Yesus kehausan, permohonannya datang dari kedalaman Allah yang merindukan kita. Entah kita tahu atau tidak, di dalam doa kehausan Allah menemui kehausan kita. Allah merasa haus akan kehausan kita akan Dia. Jadi dialog, kan? Kita haus akan Allah dan Allah haus akan kita. Harus dialog, jangan satu arah. Maka kita harus tahu bagaimana berbicara sama Allah. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah tahu bagaimana mendengarkan Allah? Dan banyak orang takut mendengarkan Allah karena tidak selalu Allah itu menegurkan sesuatu yang kita menerima dengan senang hati, kan? Kadang Dia mau meminta sesuatu yang susah diberikan kepada Dia. Kadang Dia minta diserahkan itu, atau diserahkan seluruh kehidupan kita kepada Dia. Dan waktu Dia minta itu, kita takut. Dan ada beberapa orang yang berhenti berdoa, dan berdoa lagi. Tapi dombanya Allah, dombanya Tuhan Yesus Kristus selalu mendengarkan Dia, karena mengenal suaranya.
marilah kita pergi kepada Bunda Maria, yang adalah guru bagaimana kita bisa berdoa dengan baik. Semua orang kudus ya bisa mengajar kita bagaimana berdoa. Dan Tuhan Yesus Kristus pernah, yaitu yang sangat sebetulnya bagian ini tentang doa di dalam Katekismus Gereja Katolik adalah penjelasan tentang Bapa kami. Oke, doa dari Tuhan Yesus Kristus. Tapi ini yang bentuk-bentuk doa yang dijelaskan. Selain Tuhan Yesus Kristus, siapa lagi yang bisa mengajar kita bagaimana berdoa? Itu adalah Bunda Maria. Karena waktu malaikat Gabriel datang untuk menyampaikan kepada dia panggilan dari Tuhan itu untuk menjadi ibundanya Allah. Apa yang dia melaksanakan? Apa yang sering dilukiskan oleh pelukis-pelukis itu? Bunda Maria berdoa. Dan karena dia berdoa, dia siap. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Tidak seperti kita kan, kita menolak. Kadang kita menolak. Tapi kalau kita berdoa, kita akan mengenal suaranya Tuhan. Dan kita akan menyetujui rencananya Tuhan bagi kita. Bantulah kami Bunda Maria, supaya kami bisa melaksanakan doa kami secara berhasil dan dengan baik. Aku bersyukur kepadamu ya Allahku, atas segala resolusi yang baik, kasih dan inspirasi yang telah Engkau curahkan kepada aku dalam renungan ini. Aku mohon pertolonganmu untuk melaksanakannya. Bunda Kaintak Bernoda, Santo Yusuf, Bapa dan Tuanku, Malaikat pelindungku, doakanlah aku.